Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang perkuliahan matematika 2, yaitu yang pertama adalah matriks. Matriks adalah suatu bilangan yang tersusun oleh baris dan kolom atau kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi atau persegi panjang. Nah, untuk notasinya, yaitu adalah font atau huruf besar, sementara anggotanya huruf kecil atau angka. Nah, contohnya, A ini adalah huruf besar, ini adalah notasi dari matriks. Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, H, I anggotanya. Atau juga B, ini huruf besar, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordo atau ukuran matriks merupakan banyaknya suatu baris dan banyaknya kolom yang posisinya pada garis vertikal. Ordo matriks A 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 ini contohnya yaitu 3 itu dari mana? Yaitu 3 baris, 1, 2, 3. Nah, untuk juga 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, itu berarti namanya 3 kali 3. Sedangkan yang B itu adalah 2 kali 3. 2 itu dari mana? Yaitu 2 baris, 1 baris pertama ini, yang kedua ini 2 baris, lalu ada 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, ini berarti ordonya B adalah 2 kali 3. Seperti itu. Saya kembalikan lagi. Nah, entry atau elemen atau unsur merupakan bilangan-bilangan yang terdapat dalam matriks. Nah, itu ada beberapa matriks yang diketahui, yaitu matriks identitas, matriks baris. Kalau matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris saja. Contoh C, itu matriksnya hanya 1, 2, 14, ini adalah satu baris. Kalau matriks kolom hanya menduduki satu kolom saja, misal 1, 2, 3 di arah kolom. Lalu untuk matriks sama, yaitu A dan B sama persis matriksnya. Lalu ada yang B, yaitu operasi pada matriks. Yang pertama, penjumlahan. Nah, syarat dari penjumlahan itu adalah punya ordo yang sama. Contohnya nih, A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ordonya berapa? 2 kali 2. B juga gitu, 5, 6, 7, 8. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2, jadi 2 kali 2. Otomatis A sama B ini bisa dijumlahkan karena dia punya ordo yang sama. Caranya gimana? 1 tambah 5 sama dengan 6. 2 tambah 6 sama dengan 8. 3 tambah 7 sama dengan 10. 4 tambah 8 sama dengan 12. Jadi A plus B sama dengan 6, 8, 10, 12. Itu untuk matriks penjumlahan. Bagaimana kalau matriks pengurangan? Yaitu dua buah matriks punya ordo atau ukuran yang sama. Jadi ini syaratnya sama kayak penjumlahan, yaitu punya ordo atau ukuran yang sama. Contohnya tadi adalah ini B, ini A, ini contoh B min A. Berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 7 dikurangi 3 sama dengan 4, dan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi B min A itu 4, 4, 4, 4. Contohnya seperti itu. Mudah kalau untuk penjumlahan sama pengurangan. Sedangkan ada yang perkalian juga. Yang A yaitu perkalian dengan skalar. Skalar itu dia tidak punya arah. Contoh K sama dengan 3. Nah, K ini adalah contohnya skalar. Nah, gimana kalau matriks A dikali dengan K atau K skalar? Itu sama dengan K dikali matriks A. Jadi dimanapun K, entah itu di setelahnya matriks atau sebelumnya matriks, itu nilainya akan sama saja. Ini skalarnya 3 dikali misal A itu 1, 2, 3, 4, berarti tinggal 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, dan 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini untuk perkalian khusus, ini ada sifat-sifatnya. Nah, misal nih ada matriks B plus C, lalu di luarnya itu adalah dikali K, itu sama kayak K dikali B ini plus K dikali C. Jadi sama kayak itu. Jadi K dikali B plus K kali C. Nah, misal ini ada B min C dikalikan K, sama kayak K dikali B dikurangi K dikali C.
Ini sifat-sifat sederhana. Lalu ada gimana kalau K-nya ada 2? K1 plus K2 dikali C. Sama juga, berarti K1C plus K2C. Lalu gimana kalau K1 min K2 kali C? Berarti K1C min K2C. Gimana kalau K1 kali K2 dikali C? Sama halnya dengan K1 dikali K2 dulu dikalikan C. Baru nanti dikalikan K1. Nanti hasilnya akan sama. Itu sifat-sifat perkalian. Kita lanjut. Kalau tadi matriks dengan skalar, yang kedua yaitu matriks dengan matriks. Syaratnya, jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, misal jumlah kolom 1 sama dengan jumlah baris 2. A ini ordonya N kali M, B ini ordonya M kali K. Jadi di sini bisa disimpulkan M-nya ini dicoret. Coret kayak gini. Nah, jadi tinggal C sama dengan N kali K. N ini kali K ini. Kayak gitu. Lalu contohnya nih, A yaitu matriks baris ya ini 3, 2, 1, lalu B adalah matriks kolom 3, 1, 0. Nah, A ini ordonya berapa? 1 dikali 3 atau 1 baris dikali 3 kolom 1, 2, 3. Kalau B ordonya berapa? 3 baris dikali 1 kolom atau 3 kali 1. Berarti 3-nya ini dicoret. Nah, jadi tinggal hasilnya C sama dengan 1 kali 1. Nah, gimana cara operasinya? Cara operasinya ini baris sama dengan dikali kolom. 3 dikali 3 plus 3 dikali 1 ini 2 dikali 1 ini plus 1 dikali 0. Jadi sama dengan berapa? 3 kali 3 9 plus 2 kali 1 1, 9 tambah 1 11 plus 9 ditambah 2 sama dengan 11 plus 1 kali 0. 0 kan, jadi nilainya 11. 11 ini adalah 1 kolom sama 1 baris, sesuai. C itu 1 kolom sama 1 baris. Lalu gimana kalau B dikali A? Kalau tadi kan A dikali B tuh. Kalau sekarang B dikali A. B-nya ini kolomnya ada 1, 3 baris 1 kolom, sedangkan A-nya itu adalah 1 baris 3 kolom. Nah, ini 1 baris 3 kolom. Berarti kalau dikalikan seperti ini, satunya ini dicoret. Nah, karena dia sama maka bisa dikerjakan. Berarti sisanya apa? B kali A, yaitu 3 kali 3, matriks dengan ordo 3 kali 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya adalah ini kan yang B ya, ini yang A. Nah, 3 ini dikalikan semuanya. 3 kali 3 plus 3 kali 2 plus 3 kali 1. Jadi 3 kali 3, 3 kali 3, lalu ada 3 kali 2, gini. 3 kali 3, lalu di sini ada 3 kali 2, lalu di sini ada 3 kali 1. Nah, ini salah ya ini ya. Ini seharusnya 3 kali 1. Nah, seperti itu. Jadi 3 kali 3 ini benar, 3 kali 2 ini benar, ini 3 kali 1. Lalu yang satu ini dikali 3, 1 kali 2, 1 kali 1. Kalau yang 0 kali 3, lalu 0 kali 2 sama 0 kali 1. Nah, ini 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, ini 1 kali 3 3, 1 kali 2 2, 1 kali 1 ini harusnya adalah 1 ya. Mohon maaf banyak typonya. Nah, kayak gini. Jadi ini 1 kali 3 dapatnya 3, 1 kali 2 dapatnya 2, dan 1 kali 1 dapatnya 1. Nah, 0 ini dikali berapapun tetap 0. 0, 0, 0. Jadi ini berarti ordonya berapa? C 3 kali 3. Ada 3 baris sama 3 kolom. Jadi ini adalah sesuai. Kayak gitu. Nah, contoh yang kedua. A-nya ini adalah 2 baris dikali 3 kan, 3 kolom. 2 baris dikali 3 kolom. Jadi 2 dikali 3. Sedangkan B-nya
ada 3 baris dikali 1 kolom, berarti 3 kali 1. Nah, kalau ada yang sama kayak gini, nah ini bisa dicoret kayak gini. Jadi tinggal 2 kali 1. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kan ini satu baris. Rumusnya adalah baris dikali kolom. Ini satu baris ini ada 3. Satu baris ini ada 3 angka, berarti 4 dikali 8 belum selesai itu masih ditambah 7 kali 5, belum selesai masih ditambah 6 kali 9. 4 kali 8 ditambah 7 kali 5 ditambah 6 kali 9. Lalu untuk baris kedua yaitu 2 kali 8 ditambah 3 kali 5 ditambah 1 kali 9. Nah, ini semua ditambah notasinya ya. Kalau ini tadi, dalam satu baris itu cuma ada 3. Nah, kayak gitu. Dalam satu baris cuma ada 3. Dikalikan kolom. Kolom yang pertama apa? 3 ini. Jadi 3 kali 3 tok. Kalau ini, satu baris ini ada 3. Kolom yang pertama ini ada 3 juga. 3 angka. Jadi 4 kali 8 plus 7 kali 5 plus 6 kali 9. Kayak gitu. 3 kali 8, 3 plus 3 kali 5, 2 kali 8 plus 3 kali 5, 1 kali 9. Hasilnya 121 sama 40. Nah, ini sesuai yaitu C 2 kali 1 yaitu 2 baris dengan 1 kolom. Tuh. Kalau kecepatan maaf ya, soalnya nanti biar durasinya nggak lama-lama dan downloadnya juga nggak banyak-banyak. Nah, untuk sifat perkalian skalar dengan skalar, itu A contohnya matriks persegi, di mana A kuadrat sama dengan A kali A, sama aja. Jadi A kali A sama dengan A kuadrat. Kalau A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikali A. Misal di sini ada A kali B sama dengan B kali C. Nah, itu maka kan ini B kan ini ya. B kan di depan. Salah, di belakang. Yang di sini B-nya di depan. Maka kalau ini A kali B sama dengan itu B kali C, B-nya sama B, otomatis A sama dengan C kan biasanya. Tapi di sini enggak. Di sini A belum tentu sama dengan C. Karena A di sini letaknya di depan, sedangkan C letaknya di belakang. Karena kalau perkalian matriks itu di depan ataupun di belakang itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau gini nggak sama, ini berarti A bukan sama dengan C, dan itu pun juga belum tentu. Lalu AB sama dengan AC. Kan ini kan sama-sama A. Sama-sama A, ini juga sama-sama A, yang ini sama dengan di depan, A-nya di depan, otomatis B kan sama dengan C tuh. Karena AB sama dengan AC. Nah, maka B sama dengan C itu juga belum tentu kalau di perkalian matriks. Jadi belum tentu, lihat soalnya dulu seperti apa. Belum tentu satu soal itu sama dengan yang lainnya. Lalu kalau AB sama dengan 0, biasanya kan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, itu kesimpulannya itu tidak dapat disimpulkan kalau seperti ini, kalau untuk matriks ya. Tapi kalau untuk selain matriks, misal X, Y sama dengan 0, berarti kadang X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 itu udah pasti. Salah satu sama dengan 0 itu sudah pasti. Tapi kalau matriks, meskipun ininya 0, itu tidak dapat disimpulkan. Itu. Lalu ada lagi matriks bujur sangkar. Berapapun matriks yang dikalikan matriks identitas, maka hasilnya matriks itu sendiri. Matriks identitas itu apa sih? Nah, identitas itu, misal ordonya 2 kali 2, berarti tengah-tengahnya ini ada nilai 1. Misal kalau 3 kali 3, berarti satunya nambah lagi di sini. Nah, misal ini 5 kali 5. Ininya 5 kolom, ininya 5 baris. Nah, satunya ada di tengah ini, ada di diagonal. Di diagonalnya, dan itu nilainya 1. Kalau di diagonal lalu nilainya cuma 1, itu namanya matriks identitas atau notasinya adalah I. Nah, berapapun matriks, ordo berapapun matriks, kalau dikalikan identitas itu adalah matriks itu sendiri. Misal A 1, 2, 3, 4 dikali I, itu otomatis hasilnya A, dia itu sendiri. Contoh ya. Contoh, ini dikali A kali I, baris dikali kolom. Ini barisnya 1, 2, ini kolomnya 1, 0. Berarti 1 kali 1 plus 2 kali 0. 1 kali 1 plus 2 kali 0, ini kan 0.
berarti tinggal 1, otomatis hasilnya 1. Nah ini contoh baris 1 ganti dikali kolom kedua. 1 dikali 0 plus 2 dikali 1. 1 kali 0 kan 0, 2 kali 1 itu 2. Berarti ini hasilnya adalah 2. Sekarang baris kedua 3 kali 4 dikali kolom pertama, yaitu 3 kali 1 plus 4 kali 0. 3 kali 1 plus 4 kali 0. 4 kali 0 itu kan 0, berarti sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kalau untuk baris kedua dikali kolom kedua, berarti 3 kali 0 plus 4 kali 1. 3 kali 0 itu 0, 4 kali 1 itu 4. Sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya sama persis kan dengan yang A tadi, 1, 2, 3, 4, meskipun sudah dikalikan matriks identitas. Jadi meskipun dikalikan matriks identitas, berapapun matriks itu pasti hasilnya dia sendiri. Itu contoh matriks bujur sangkar. Nah, ini adalah perpangkatan matriks. Syaratnya tadi, matriks adalah matriks persegi. Jadi perpangkatannya A kuadrat sama dengan A kali A. A pangkat 3 sama dengan A kuadrat kali A. A pangkat 4 sama dengan A kuadrat kali A kuadrat. A pangkat 5 sama dengan A pangkat 3 kali A kuadrat. Itu sudah menjadi rumus perpangkatan matriks. Nah, lalu ada juga namanya matriks persegi bujur sangkar. Udah ya kan tadi? Mana tadi? Nah, ini matriks bujur sangkar sudah dijelaskan. Lalu ada matriks 0, terdiri dari bilangan 0 semua. Sifat matriks 0, jadi misal A nih, 1, 2, 3, 4, ditambah 0. 0 itu berarti kan semuanya 0. 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4 plus 0, 0, 0, 0 berarti dia sendiri, A sendiri. 2, 3, 4 sendiri. Ukuran A sama dengan ukuran 0. Jadi misal dijumlahkan. Nah, misal A ini dikalikan sama 0, itu sama dengan 0, kayak 1 kali 0 sama dengan 0, 50 kali 0 sama dengan 0, sama dengan matriks A itu bila dikalikan 0 dia akan menjadi 0. Begitu juga A dikali 0 sama dengan 0, dengan syarat punya ukuran yang sama. Misal ini 3 kali 3, 0-nya juga ordo 3 kali 3. Ini kayaknya salah ini. Begitu juga 0 dikali A. Nah, kayak gitu. Kayak dibalik gitu. A kali 0 sama dengan 0, begitu juga 0 kali A sama dengan 0. Dengan syarat punya ukuran yang sama. Lalu ada matriks diagonal. Adalah matriks persegi yang sama elemen di atas dan di bawah elemen 0. Misal D 3 kali 3. Elemen 0 di atas itu yang ini. 0, 0, 0, dan di bawah itu 0, 0, 0. Nah, untuk matriks diagonal itu tiap diagonalnya ada nilainya, tapi nggak harus 1. Nah, diagonal itu diagonal untuk matriks selalu kanan. Jadi ini 1, 2, 3. Kalau 1, 1, 1 namanya matriks identitas. Kalau matriks diagonal itu bisa 1, ini 10, ini 5, dan sebagainya. Itu namanya matriks diagonal. Gimana kalau matriks skalar? Adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Nah, contohnya 2, 2, 2. Ini namanya matriks skalar. Beda ya, kalau 1, 1, 1 namanya matriks identitas, tapi kalau 2, 2, 2 matriks skalar. Gimana kalau 10, 10, 10 itu juga matriks skalar? Karena elemen pada diagonalnya adalah sama, kecuali 1. Kalau 1 namanya matriks identitas. Nah, ini matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Lalu ada namanya matriks segitiga atas. Adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi, kalau matriks segitiga atas, yang di atas itu ada nilainya, yaitu ini, segitiga ini, dan yang di bawah itu nggak ada nilainya atau 0 semua. Sedangkan matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen di atas diagonalnya adalah 0. Jadi kebalikannya, kalau segitiga bawah itu nilainya hanya ada di bawah, atasnya 0. Kalau matriks segitiga atas nilainya hanya di atas dan bawahnya 0. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk bahasan matriks yang pertama ini. Untuk selanjutnya itu dilanjutkan yaitu determinan matriks. Untuk sekarang kita save dulu yang video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.